majelis sepuh, para alim ulama, bukan sekadar peringatan Maulud, tapi hatta kepada baginda Nabi. Man lam yashkurin nas lam yashkur. Kita tidak menjumpai, tapi diberi taufik wal hidayah menjadi umatnya. Kalau kita tarik lagi ke atas, ini jasa yang kelihatannya kecil, tapi dahsyat sekali. Terbukalah kehalalan, sehingga melahirkan beberapa putra yang menyandang predikat waladil halal. Anak yang halal karena pernikahan yang halal. Kita mendapat predikat anak halal saja dari barakatul Islam, itu sudah luar biasa. Sulit untuk bisa membalas jasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang enteng ringan saja kelihatannya. Apalagi kalau kita kembali kepada al-iman wal Islam. Dari mana sebab turun al-iman wal Islam diturunkan kepada kita semuanya? Kita tidak menjumpai tapi bisa beriman. Yang kedua, kita tahu Quran, isinya Al-Quran yang ditafsirkan oleh para mufassir, ditafsirkan beberapa mufassirin yang luar biasa. Diharapkan adalah regenerasinya, patriotisme yang ada di dalam bapak atau para leluhur kita semuanya, nasionalismenya yang begitu tinggi. Karena apa? Tahu sejarah kepada bangsa ini, mencari orang yang bisa dipercaya menjadi perekat umat, menjadi perekat bangsa, untuk memperkokoh kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Terkadang hati saya menangis sendiri, di mana orang-orang itu sekarang yang mewarisi al-ilmu al-amin, al-amin, al-amin. Sejuk rasanya apabila al-amin, al-amin ini tumbuh di mana-mana, menjadi lopian contoh yang luar biasa. Bukan sekadar mengerti tarikh sejarah, tapi tahu menjiwai sejarah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah inilah. Yang kedua, contoh yang luar biasa lagi, ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah setelah bi'tsah. Apakah hijrah baginda Nabi tuntutan perut? Tidak. Apakah hijrah Nabi tuntutan karena takut digencet, diboikot pada waktu itu? Lah, tidak. Kalau kronologisnya saya ceritakan, mengikuti bagaimana jerih payahnya para leluhur, para sesepuh-sepuh kita dahulu. Lah itulah, kembali lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah dihijrahkan oleh Allah Ta'ala, ini guru Rabithah, maka dihadirkan dahulu, bukan untuk dijadikan berhala atau dijadikan mitos, tidak. Itu maksudnya Rabithah. Hatinya, zikirnya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita merasa diantar, dituntun, dibimbing oleh guru mursyid, menyambung terus. Kadang kita umat ini kepada baginda Nabi SAW dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Rasulullah itu lautan yang tidak ada dua, bahru rahmatillah. Seandainya kita ini umatnya tidak membaca selawat atau tidak mendoakan, dikira Rasulullah kekurangan rahmat dari Allah Ta'ala. Mustahil. Kalimah innallaha katahu yusalluna ala nabi, ini sudah menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala diberikan pertama kali kepada Rasulullah SAW. Dari semenjak azali
Dari kita dulu yang pertama kali harus menghargai. Bangsa lain akan menghargai kita. Tuh lihat rakyat Indonesia, tuh lihat bangsa Indonesia sama orang nomor satunya begitu, walaupun beda pilihan masih mengangkat luar biasa. Akhirnya bangsa Indonesia diperhitungkan. Tapi kalau sudah musim kayak gini, mana mungkin diperhitungkan oleh bangsa lain kekuatan Indonesia. Ini sangat mengkhawatirkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nyata mengangkat martabat, mengangkat kehormatan orang yang dipanggilnya. Allah Ta'ala memberikan contoh. Jelas manusianya manusia pilihan, tidak sembarang manusia. Yang menciptakan saja menghargai, menghormati. Loh itulah. Itulah hebatnya baginda Nabi SAW. Jadi ada pelajaran banyak di Maulid Nabi. Dari soal panggilan sampai hijrah. Dan ketika hijrah ke Madinah inilah sebab apa 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah ada jalan sutra, jalan ekonomi yang menghubungkan Timur Tengah ke Timur Jauh, sudah berhubungan. Kain sutra, lain-lainnya, barter ilmu obat-obatan, barter ilmu kedokteran ke Timur Jauh. Sebelum ayat jilbab, surat, dunia Arab dan Timur Jauh sudah menggunakan pakaian yang rapi. Padahal per orang paling tidak 4 meter sampai 3 meter. Untuk kayak pakaian bak-bak nih yang dipakai umpamanya. Kuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang-orang yang beriman. Dijawab oleh Rasulullah, salat kita mau mencintai Allah Ta'ala. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai para utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai, mengikuti sunnahnya dan tarekatnya. Anehnya tarekat dan sunnahnya setelah mahabbah dulu mengikuti Rasulullah. Memang lain. Orang mengikuti sunnah Nabi dengan mahabbah, ibadah dengan mahabbah, Diri Abah akan berbagi untuk selanjutnya. Berkenan Abah untuk Abah Lutfi di tengah-tengah suasana yang sangat mahabbah ini kepada Rasulullah dan kepada Abah, berkenan untuk membaiat Thariqah Syadiliyah Awaliyah wilayah Kabupaten Majalengka. Dimohon untuk jamaah yang